Oke, baik, sekarang kita masuk ke PowerPoint-nya. Ya, ini PowerPoint yang saya buat untuk ya, 2 dimensi ya, memberi ukuran pada gambar. Nah, jadi ketika kita memberi ukuran pada gambar yang sudah selesai ini, tentunya kita akan memberi ukuran. Ya, di sini sengaja saya bikin sebuah gambar sederhana. Kelihatan ini ya? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Di sini di sini kalau kita baca gambar kita ini ukurannya, ini panjangnya 30. Ini panjang total 90, ini tingginya 30,5. Ya, ini tingginya seharusnya ada ya, tapi di sini tidak ada. Karena di sini kita ingin memperkenalkan aja dulu keterangan-keterangan dari ukuran, ya. Jadi ketika kita memberikan ukuran pada gambar teknik seperti ini kondisinya, ya, maka nanti ini namanya adalah dim line. Ini garis yang ini, garis dimensi atau dimension line. Ini yang ini. Kemudian yang berikutnya lagi nanti ini ada namanya extension line, garis yang ini. Berarti nanti extension line ini nanti kalau ukurannya nanti dalam bentuk linear pasti ada sepasang, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, ini pun namanya extension line. Ini juga extension line, ini juga. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya ini ada kerenggangan. Ya. Ini ada kerenggangan, tapi kita bahas nanti. Ini angka 90 ini, ya, angka 90 ini ini namanya adalah dim text, artinya teks dimensi, teks ukuran, ya, itu namanya. Kemudian ini yang tanda panah ini kalau dalam istilah AutoCAD-nya adalah dimas, dimension tick size, ya, atau ukuran tanda panah, gitulah kita buat. Ini dimas. Dimas ini nanti pun dalam gambar teknik ada ketentuannya atau standarnya. Biasanya dia 2,5 atau 3 mili. Ya. Nah, itu harus disesuaikan. Nanti perintahnya dimas, mengatur tanda panah dimas. Kemudian ini ada kelebihan garis ini kelebihan garis dari mulai tanda panah ini ke sini. Ada kelebihan garis. Ini namanya nanti adalah extension line extension atau dimense ya. Atau dimense, gitu dia, ya. Kemudian berikutnya ini ada kerenggangan antara benda kerja, garis benda kerja dengan extension line ini ada kerenggangan. Ini namanya nanti adalah dimension line offset atau dimenso. Jadi ketika kita nanti memberikan perintah pada AutoCAD, yang kita ketikkan itu singkatan-singkatannya ini jadi dimenso, dimense, dimas, ya, dan yang lainnya. Ini kerenggangannya biasanya 1 mili. Ini pun kelebihannya biasanya 1 mili. Ya, jadi nggak boleh terlalu panjang, nggak boleh juga sangat pendek. Oke ya. Baik, sekarang kita masuk yang kedua. Ya, di sini mau kita lakukan pengaturan. Ya, pengaturannya apa? Misalnya kita ingin mengatur tanda panah. Mengatur tanda panah ini kan perintahnya tadi dimas. Jadi di komen nanti, ya, di komen itu nanti kita ketikkan dimas, lalu kita enter. Lalu nanti AutoCAD akan meminta berapa panjang dimas atau panahnya. Kita berikan 5 misalnya ya. Setelah kita ketikkan 5, maka nanti inilah panah yang terbentuk. Ini termasuk besar. Kemudian dimtat, ya, dimtat itu adalah ya untuk membuat teks itu, teks ukuran itu di atas garis ukuran atau terletak di antaranya. Itu dimtat. Dimtat itu nanti opsinya ada 2 ya. Yang pertama nanti dia 1, bisa nanti yang kedua adalah 0. Ya. Jadi kalau 1 nanti, maka nanti teks itu posisinya seperti ini, di atas garis. Ya. Nanti kita lihat berikutnya lagi. Kemudian dimense. Dimense itu adalah tinggi ini tadi nih. Kelebihan garis ke atas dari tanda panah. Kita buat 3. Nah, inilah dia hasilnya, 3 mili. Ini berarti ke sini 3 mili. Nah, gitu ya.
Kemudian ada dimexo. Dimexo itu kerenggangan ini tadi. Kerenggangannya kita berikan 1, kita enter. Maka ini kerenggangannya 1 mili di sini. Ya, harus ada kelihatan kerenggangannya. Kemudian nanti ketebalan garis ukuran dengan garis benda kerja itu pun berbeda. Kalau nanti benda kerja itu 0,5. Kalau garis ukuran nanti ketebalannya 0,25. Itu nanti pun ada pengaturannya untuk jenis-jenis garis. Oke, kemudian kita ambil contoh kedua seperti ini. Kita atur dimasnya. Dimas ini nanti kira-kira makin besar atau makin kecil dari bandingkan dengan ini? Makin besar. Makin besar ya. Maka nanti dimas ini pasti besar. Ini di sini diberikan dia 10. Inilah hasil dimasnya, panahnya. Tapi seperti saya katakan tadi, dimas sesuai gambar teknik itu biasanya 2,5 atau 3 mili. Jangan nanti kamu berikan gambar kamu kecil, panahnya kamu bikin pula 10. Buat aja 2,5 atau 3 mili. Oke, kemudian dimtat. Kalau tadi dimtatnya di sini 1, seperti ini posisi teks dimensinya. Nah, kalau dimtatnya kita bikin 0, maka nanti seperti ini posisi dari teks ukurannya. Saya di situ. Paham ya? Paham, Pak. Kalau dalam gambar teknik yang kita gunakan itu dimtat 1 atau dimtat 0? Ayo bantu jawab. Nol atau 1? Nggak tahu. Lupa, Pak. Ketika kamu memberikan ukuran, posisi ukuran kamu itu seperti ini atau seperti ini? Atas atau bawah? Biasanya dimtat 1, Pak. Iya, dimtat 1, 20,5 seperti ini. Jadi bantu jawab ya, biar cepat belajarnya. Kalau diem aja kalian, nanti saya sendiri yang belajar nggak ada gunanya juga. Oke, dimensinya, dimensi tadi adalah yang mana? Ya, dimensinya adalah yang ini. Di sini dibuat dia 6, jadi kelebihannya dari sini ke sini 6 mili, makin panjang. Ini hanya contoh ya, bukan standar. Kemudian dimensonya di sini 3. Ini kerenggangannya 3 mili. Kalau tadi 1 seperti ini, kalau dia 3 seperti ini. Ya, jadi intinya sebenarnya untuk dimenso ini ya, harus ada jarak antara garis benda kerja dengan dimensi lain. Ya, atau garis yang ini. Ya. Dimensi yang ini. Itu kira-kira. Bisa paham untuk istilah-istilah dimas, dimtat, dimexo. Saya. Bisa, Pak. Oke, baik. Di sini saya lanjut. Ini antara garis dimensi ini dengan ukuran ini ada jaraknya, kerenggangannya. Kerenggangannya ini itu perintahnya nantilah dimgap. Ya, kalau sesuai gambar teknik, kalau nanti ukuran gambar kita itu normal-normal saja, maka jaraknya ini biasanya 1 mili aja. Ya, ini agak berjarak jauh ini ya. Ini karena dimgapnya kita ambil 2. Ya, dimgap itu jarak teks dengan garis dimensi. Ini teks, ini garis dimensi. Oke, kemudian ketika kita memberikan ukuran dalam bentuk miring seperti ini atau vertikal, ya, ukurannya di atas seperti ini, maka ini dimtihnya itu pada posisi off. Ada namanya dimtih. Jadi nggak usah kamu ambil pusing apa itu dimtih secara detail, nggak. Pokoknya untuk membuat teks kita itu nanti pada kondisi vertikal seperti ini, maka dimtihnya nanti kamu buat pada posisi off. Kalau seperti ini kalau kamu lihat bagaimana antara teks ukuran dengan garis ukuran ini, berimpit kan? Nyatu, Pak. Iya, berarti dimgapnya berapa ini kalau kamu tebak? 0, Pak. 0 gitu ya. Jadi di sini nanti dimgapnya ini pasti 0. Ya, dan ini tidak bagus ya. Yang bagus itu kita harus buat jaraknya. Normalnya itu 1 mm. Sehingga dia tidak nempel seperti ini atau tidak terlalu jauh seperti ini. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya, ketika nanti dimtihnya kita berikan on,
maka posisi ukuran kalau untuk ukurannya yang vertikal seperti ini. Jadi perintah-perintah ini harus kamu hafalkan. Ini saya berikan perintahnya hanya 6 atau 7, itu kamu hafalkan. Karena nanti ketika memberikan ukuran itu sudah cukup modal kamu. Tapi kalau lebih banyak lagi nanti ketentuan-ketentuan yang lain bisa kamu pelajari dari buku kita. Nah, jadi dimtihnya off seperti ini, dimtihnya on seperti ini. Nah, gitu dia. Jadi kalau dalam gambar teknik biasanya yang kita gunakan gambar 1 atau gambar 2, atas atau bawah? Atas, Pak. Yang atas. Atas, Pak. Ya, yang atas ya. Tapi biasanya kalau orang teknik sipil ketika membangun denah rumah, menggambar denah rumah, mereka suka gunakan yang ini. Ya, makanya sebenarnya ilmu gambar teknik itu sebenarnya dasarnya itu adalah ilmu gambar teknik untuk orang teknik mesin. Nah, gitu ya. Itu kira-kira untuk pembelajaran kita yang ini. Jadi karena materinya waktunya sudah mau habis, ini kita tutup dulu ya. Nanti kita lanjut lagi satu perintah lagi sedikit. Oke, kita keluar, langsung kita masuk lagi. Oke, baik, kita lanjut. Nah, di sini kalau yang tadi kan kita memberi ukuran itu untuk garis yang horizontal, kemudian yang vertikal gitu ya. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita ingin memberi ukuran itu untuk lingkaran atau busur? Ya, lingkaran atau busur. Jadi nanti ada keterangan-keterangan yang perlu kamu ketahui atau kita ketahui adalah seperti ini. Di sini langsung saya tampilkan seperti ini ya. Jadi ketika kamu nanti ingin memberi ukuran sebuah lingkaran dengan diameter dan keadaannya seperti ini, nanti tanda panahnya, nanti ada tanda panah ini menuju pusat, tapi di sini nggak diteruskan ke pusat ya. Kemudian di sini nanti ada patah, dia datar ya, seperti ini. Kemudian kalau kamu nanti berikan ini dalam bentuk jari-jari, tapi kamu letakkan nanti ukuran itu di dalam, seperti ini keadaannya. Kemudian kalau kamu berikan jari-jari yang ini, kemudian kamu letakkan dia di luar, maka seperti ini keadaannya. Ini biasanya bukan R sama dengan 20 ya, R20. Ya, ini sudah saya modif sedikit. Seharusnya di sini R20, tapi seperti ini keadaan tanda panahnya. Jadi kalau ini nanti keadaan ukuran yang ingin kamu buat, maka nanti yang harus kamu atur itu adalah pertama, dimtohnya on. Nah, gitu ya. Dimtixnya off. Kemudian dimtovelnya off. Dimtatnya 1. Jadi ketika ini kamu atur empat-empatnya seperti ini, maka nanti ketika kamu memberikan ukuran untuk lingkaran, maka nanti posisi atau keadaan tanda panah dan teksnya itu seperti ini. Kalau kamu letakkan di luar, seperti ini. Kalau kamu letakkan di dalam, kalau kamu minta diameternya, ukurannya dalam bentuk diameter, kamu letakkan di luar, maka keadaannya seperti ini. Ini sama saja dengan ini keadaannya. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti dalam gambar teknik kita, kalau kamu, saya suruh ya, kalau kamu nanti memberikan ukuran untuk busur atau lingkaran, maka opsi ini yang kamu gunakan ya. Artinya nanti ketika kamu memberikan ukuran di luar, maka nanti seperti ini keadaannya. Ya, jangan ngasih ukuran ke dalam gini ya. Lain kok kondisinya nggak memungkinkan lagi di luar, baru kamu berikan ukurannya, letakkan di dalam. Tapi kalau nanti suatu saat kamu ingin ya membuat ukuran keadaannya seperti ini, dia tidak patah gini datar, langsung gini aja atau gini aja untuk jari-jari, maka ini yang kamu atur. Dimto off, dimtix on, dimtovel off. Ini dimtatnya tetap 1 ya, karena teksnya berada di atas garis. Kemudian kalau kamu nanti mau memberi ukuran keadaannya seperti ini, ada garis lurus langsung gini, ini juga seperti ini juga seperti ini ya. Ini ukurannya, maka nanti perintah yang kamu gunakan itu adalah ini. Dimtohnya nanti on, dimtix off, dimtovel on, dimtat 0. Dimtat 0 ini hasilnya tadi adalah
teksnya itu tidak di atas garis ukuran. Ya, tidak di atas garis ukuran. Ini pun sebenarnya posisinya salah ya. Ini posisinya ini seharusnya di sini. Karena dimtatnya 0. Ya, kalau dimtat 1, teksnya tadi kan berada, teks dimensinya tadi kan berada di atas garis ukuran atau garis dimensi. Ya, jadi begini posisi dari teksnya kalau dimtatnya 0. Nah, maka kira-kira seperti ini. Jadi nanti ketika kamu mengerjakan tugas gambar kamu, opsi yang kamu pilih yang ini ya. Seperti inilah nanti keadaan ukuran ketika kamu memberikan ukuran untuk busur dan lingkaran. Nah, gitu dia. Bisa paham ya? Untuk kondisi yang ini. Nah, jadi apa itu dimto, dimtix? Ya, sebenarnya nggak usah sampai pusing. Cukup kamu ketikkan saja, posisikan dia on, ini posisikan dia off, dim topple off, dimtat 1. Inilah hasilnya. Nah, gitu aja. Bisa paham? Bisa, Pak. Oke, baik. Jadi kalau mau kita aplikasikan di AutoCAD, ya ini kita stop. Kalau kita mau aplikasikan di AutoCAD, ini tadi AutoCAD kita ini share. Nah, misalnya kita ingin ada di sini ada sebuah lingkaran kita gambar. Ya, ini setelannya masih bawaan dari AutoCAD. Ya, saya belum ada kotak-katik selain yang ini tadi. Ya, jadi kita ulangi. Circle. Saya berikan jari-jarinya misalnya 20. Ini gambarnya. Coba kita lihat bagaimana tampilan ukurannya ketika kita menggunakan bawaan dari AutoCAD untuk dimensinya. Oke ya. Nah, jadi kita lihat di sini untuk memberikan ukuran itu, di sini sudah ada toolbar-toolbarnya. Ya, di sini. Dimension. Ya. Jadi kita klik aja ini. Ya, jadi di sini nanti kita klik aja yang ini. Ya, simbol ini. Di sini sudah muncul jenis-jenis pemberian ukuran. Ini kapan kita pilih atau kapan kita gunakan? Oke ya, kita ulang lagi. Kapan ini kita gunakan? Ini kan dimlin namanya, dimension linear. Ini ketika kita memberikan ukuran untuk bentuk yang seperti ini. Misalnya saya buat lagi di sini sembarangan dulu ya, yang lain. Untuk mau kita kasih ukurannya. Ini saya off-kan aja toolbarnya, apanya, gridnya. Nah, misalnya ini ya, kita coba berikan ukuran. Ini yang masuk-masuk ini ganggu jadinya belajarnya. Oke ya, kita pilih ini ya, dim linear. Kita klik linear. Kita klik titik ini. Kita kan mau memberi ukuran panjang ini kan. Nah, jadi kita beri ukurannya, kita klik ini, kita klik ini. Kita tarik ke atas. Nah, seperti ini. Ya. Ternyata ukurannya itu sudah bagus. Ya, kemudian kalau kita ulangi lagi, kita berikan ukuran untuk yang ini. Nah, ini pun dia sudah bagus. Jadi sekarang kita coba cek dulu berapa panahnya ini. Apa tadi untuk mengatur panah perintahnya Pak? Dimas. Enter. Nah, ternyata dimasnya sudah 2,5 ya. Berarti ini sudah terset. Tadi saya nggak ada kotak katik ini ya.
Kadang bawaan masing-masing AutoCAD itu beda-beda. Bisa nanti dia langsung pas, bisa nanti memang harus kita atur lagi. Jadi kalau di masnya di sini sudah 2,5, maka panahnya ini sudah 2,5 panjangnya. Ya, jadi kalau kamu nanti mau bikin dia misalnya 4, misal ya, ini contoh, kita enter. Lalu kita berikan lagi ukuran untuk yang bawah misalnya ini. Ini hanya untuk latihan. Nah, bisa kamu lihat panahnya ini lebih besar. Ini. Panahnya ini lebih besar, ini lebih kecil. Ini karena ini 2,5, ini 4. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, jadi di sini kita hapus. Nah, kemudian berapa kerenggangan ini? Kerenggangan ini tadi perintahnya apa? Di make so. Nah, ini 0,6250. Kita bikin 1 mili. Ya, 1 mili. Ini tadi 0,6. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita berikan lagi ukuran untuk ini. Nah, seperti ini. Ya. Di sini kalau kita lihat di masnya tadi belum kita atur ya, masih 4, makanya dia muncul 4. Kita kembalikan ke 2,5, 2,5. Ini kita hapus. Linear. Kita buat seperti ini. Jadi panahnya tadi sudah kembali 2,5. Selagi tidak kita rubah, dia akan mengikuti perintah yang terakhir. Ini tadi kan 20 ini posisinya seperti ini. Ini tadi dimtatnya bagaimana ini? Dimtatnya on, dimtatnya tadi 1 atau 0? Kalau gini 1 Pak. 1 ya, karena dia posisinya di atas. Oke baik, sekarang dimtatnya mau kita coba 0. Ya 0, enter. Sekarang kita berikan ukuran untuk tinggi yang ini. Masih linear ya, karena dia vertikal horizontal. Nah, bisa kita lihat teksnya itu berada di antara garis ukuran. Jadi yang di atas ini pun, misalnya ini kita hapus. Kalau kita kasih ukuran pun untuk yang ini, maka nanti dia tetap teksnya itu terletak di antara. Dan yang benar dalam gambar teknik itu adalah yang ini, yang dimtatnya 1. Jadi ini nggak usah kita gunakan yang sesuai standar gambar teknik. Saya kira-kira di sini. Bisa Pak. Oke baik. Sekarang saya mau gambar sebuah garis ini. Ini contoh saja ya, contoh. Saya ingin mengetahui berapa panjang garis ini. Jadi untuk mengetahui panjang garis ini, kita klik di sini, align it, dim line. Ya, ini bisa memberi ukuran kondisi miring gini. Jadi di sini kita klik 1, sini kita klik 1. Maka panjangnya 4,46,1. Artinya ini dim line it tadi itu fungsinya adalah memberikan ukuran untuk garis yang miring atau keadaan miring. Jadi dia tidak bisa dim linear. Ya, di sini biar nggak terganggu, dimtatnya kita kembalikan ke 1. Ini kita hapus. Ini tadi untuk membantu aja ya. Nah, paham ya? Oke baik. Sekarang kita kembali ke, kalau ke dim gapnya tadi bisa di sini ya, dim gap. Dim gap tadi kan kerenggangan ini ya. Kita ulangi lagi. Dim gapnya kita mau cek berapa sekarang yang sudah aktif. 0,625 juga. Misalnya kita buat 2 ya, 2. Untuk melihat perbandingannya aja, perbedaan. Jadi kita klik lagi linear. Kita klik lagi ini, kita klik ini. Nah, bisa kamu lihat bahwasanya jarak antara teks ukuran ini dengan garis ukuran ini jauh 2 mili. Ini 0,625 tadi. Ya, jadi itu urusan si dim gap. Biar kamu nggak repot, kita bikin aja nanti dim gapnya itu berapa? 1. Ya, idealnya nanti dia 1. Nah, gitu ya.
itu untuk dim gap. Ini tadilah dim exe, ini dim exo, kerenggangan ini pun nanti 1 ya. Oke, baik, sekarang kita memberikan ukuran untuk busur atau lingkaran. Kita klik. Jadi kita pilih, kalau kita mau tampilkan radius, kita pilih radius. Sebenarnya dalam gambar teknik, kapan kita berikan radius, kapan kita berikan diameter. Ketika kita memberikan diameter, apabila keadaannya itu lingkaran penuh. Ya, misalnya ini kan kita katakan sebuah lingkaran penuh. Jadi ini sebaiknya tidak diberikan radius, tapi diberikan berupa diameter karena dia full. Jadi kita pilih diameter, kita klik ini, seperti ini keadaannya. Seperti ini keadaannya ya. Jadi kalau seperti ini keadaannya, ini tadi berarti sesuai dengan kondisi yang mana? Sesuai dengan kondisi yang nomor Big Muliber. Ya, sesuai dengan bentuk yang ini ya. Hanya saja di sini ada patah. Miring patah. Ya, jadi di sini yang perlu kita atur nanti ya. Yang pertama, kalau kita mau nanti ukurannya keadaannya seperti ini, berarti nanti yang kita atur itu apa? Dim tohnya harus pada posisi apa? On. Kemudian dim tix-nya pada posisi off. Dim topple-nya pada posisi off. Dan dim tab-nya 1. Kita tampilkan yang akan kita gunakan saja. Maka opsi yang pertama ini yang kita akan gunakan. Ya, jadi ini kita close. Tapi ini diingat ya, ini opsi-opsinya. Stop. Kita share lagi AutoCAD-nya. Ya, jadi sekarang kita mau memberikan ukuran, posisinya seperti yang tadi. Ya, jadi di sini kita atur dim tohnya tadi pada posisi ini, pada posisi off ya, sedangkan tadi pada posisi on, kita on kan. Kemudian dim tix-nya pada posisi off. Oke, itu sudah off, tinggal kita enter aja. Sekarang yang ketiga dim topple, ini pada posisi off juga. Ini kan pada posisi on, sekarang kita off kan. Oke, kemudian dim tab-nya tadi sudah nggak ada masalah ya, pada posisi 1. Sekarang kita coba lagi memberikan ukuran untuk diameter. Kita klik lingkarannya. Nah, jadi sekarang keadaannya seperti ini. Akibat dari pengaturan dim toh, dim tix, dim topple, maka inilah hasil dari pemberian diameternya. Bukan seperti ini ya. Nanti kalau tugas kamu ketika memberikan ukuran, kamu jangan gunakan yang ini, tapi gunakan seperti ini. Jadi ketika kita nanti memberi radius, juga nanti hasilnya seperti ini. Ya. Ini kok muncul tanda plus? Ini menyimbolkan center. Tapi terkadang kalau muncul ini mengganggu, bisa kita tiadakan. Cara meniadakan panah ini atau tanda plus ini, bukan tanda panah ya, tanda plus, bisa kita ketikkan dim center, enter. Kita berikan, ini kan 2,5 itu ya, kita berikan aja 0 biar nggak muncul ya. Coba kita hapus ini kita hapus. Sekarang kita berikan radius. Nah, maka panahnya muncul sangat kecil ini, 0 atau tidak ada. Nah, gitu ya. Jadi ketika kamu nanti memberikan ukuran untuk busur maupun nanti lingkaran, dim chen-nya kamu atur 0 biar tidak muncul. Karena muncul di sini mengganggu. Dan itu memang tidak kita butuhkan. Paham di sini ya? Ya, maka inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Misalnya arcs, start, end,
R15. Nah, seperti ini misalnya ya. Jadi ketika kita memberikan ukuran untuk busur yang di bawah, kita buat seperti ini. Nah, gitu ukurannya. Ya. Jadi pemberian ukuran dalam bentuk horizontal, vertikal, kemudian dalam bentuk busur, kemudian dalam bentuk lingkaran, ini semua sudah kamu ketahui bagaimana cara memberikannya. Ya, kemudian nanti ukuran ini jangan terlalu rapat dan jangan terlalu jauh. Sebenarnya ada aturannya ya, jangan terlalu rapat dan jangan terlalu jauh. Kemudian garis ukuran itu nanti tidak boleh saling berpotongan. Kemudian lagi nanti garis ukuran itu kalau sudah diberikan di satu tempat, di tempat yang lain jangan lagi diberikan. Jangan memberikan ukuran sebanyak 2 kali untuk satu jenis gambarnya atau objeknya. Nah, itu ketentuannya. Jadi jangan nanti memberikan ukuran itu double-double, itu salah. Dan jangan pula nanti ukurannya itu kurang. Ya, karena kalau ukuran dari suatu gambar itu kurang atau tidak ada, maka gambar itu pasti tidak bisa digambar sesuai ukuran yang seharusnya. Nah, itu kira-kira ya untuk materi pemberian teks atau membuat teks dan membuat ukuran dalam gambar teknik menggunakan AutoCAD tentunya. Itu dia. Oke, baik, di sini bisa dipahami? Oke, satu lagi yang paling penting. Ini tadi kalau saya tanya kamu, jenis hurufnya ini apa tadi nih? Apa jenis hurufnya? Arial tadi kan? Arial tingginya berapa? 3, Pak. 3. Jadi perlu kamu ya oke. Jadi perlu kamu ketahui, ini paling penting ya, bahwasanya ketika kita memberikan ukuran, maka ukuran itu nanti adalah ukuran yang terdapat di laci standar. Jadi kalau kita cek tadi di style ya, style. Nah, jadi di sini di laci standar ini yang aktif. Ya. Tapi kalau misalnya yang di standar ini kamu atur lagi dengan jenis huruf yang lain, maka nanti jenis huruf ini yang aktif. Misalnya gini ya, saya mau ganti di standar ini, masih di standar, namanya adalah txt.shx. ini dia. Kemudian tingginya sama 3. Ini saya buat apply, diaplikasikan dulu ya, lalu set current, lalu close. Nah, jadi huruf yang tersimpan di standar tadi yang awalnya Arial itu berubah menjadi huruf txt.shx yang ini tadi. Seperti itu. Ya, jadi kalau kamu ingin memberikan jenis huruf ukuran atau jenis angka untuk ukuran, ya, maka itu urusannya di laci standar. Bisa paham? Di laci standar, di laci standar itulah kamu kotak-katik. Karena kalau kamu pilih yang lain-lain itu nanti pun itu tidak akan berpengaruh ke ukuran. Dia hanya berpengaruh ke teks-teks berupa keterangan itu yang kita buat di awal tadi. Ya, jadi kalau kamu nanti mau misalnya kita katakanlah tinggi hurufnya itu atau ukurannya itu 5 mili, itu nanti urusannya di standar. Ya, yang di standar. Hanya memang biasanya kalau kita memberikan suatu ukuran dalam satu kertas gambar untuk gambar kita, itu semua tinggi ukuran itu sama. Ya, jangan nanti di tampak depan ukuran kamu 3 mili, di tampak kanan ukuran tinggi hurufnya sekian mili, beda lagi. Itu nggak boleh. Nah, makanya AutoCAD juga mengerti tentang gambar teknik atau standar ISO. Makanya ketika memberikan ukuran, itu dianggapnya semua ukuran itu untuk satu kertas gambar itu
sama semua penggunaan tingginya dan sama semua jenis hurufnya. Seperti itu dia kondisinya. Tapi kalau kita ingin memberi keterangan, itu bisa beda-beda. Misalnya kita memberi keterangan untuk tampak-tampak tadi. Kalau gambar kita misalnya, kertas gambar kita besar, bisa kita bikin nanti tinggi teksnya itu 5 mili. Tampak depan, tampak samping, potongan. Nah, kemudian di papan nama, itu pun nanti tinggi hurufnya kan beda-beda. Ada nanti yang 3 mili, ada nanti yang 5 mili untuk judul gambar. Nah, jadi khusus untuk teks ukuran itu pengaturannya di laci standar. Ya, itu hal yang paling penting. Ya. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya lebih suka jenis huruf ukuran itu yang ini, txt.shx tadi. Jangan memberikan ukuran itu dengan jenis ukuran yang tebal-tebal. Misalnya Arial bold, jangan. Atau Times New Roman bold, kamu boldkan, jangan. Kalaupun dipilih misalnya jenis hurufnya, pilih jenis huruf yang normal saja, nggak ada bold-boldnya. Karena ukuran ini kan hanya sebagai penjelasan, bukan yang utama. Paham ya? Ya, Prof. Paham. Oke, baik. Berarti kalau paham, ini ilmu penting yang saya sampaikan ini. Kalau di YouTube yang lain, ilmu ini tak dijelaskan secara detail. Makanya ilmunya ini termasuk ilmu mahal, ya. Jadi kalau kamu paham ini bagus, bisa kamu terapkan nanti ketika memberikan teks berupa keterangan, ketika memberikan teks untuk ukuran. Ya, ini ilmunya sangat penting. Karena di file YouTube kita yang sudah saya share itu pun tentunya tidak sejelas yang saya ungkapkan ini. Memang kalau kita ketemu seperti ini, banyak informasi yang bisa saya bagikan. Ya, itu kira-kira. Jadi begitu nanti saya berikan tugas kedua melengkapi ukuran untuk gambar kamu itu, tinggal kamu aplikasikan aja apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sehingga ukuran kamu itu terlihat rapi, ya, proporsional, panahnya pun sesuai, dan yang lain-lainnya. Ya, itu nanti juga sebagai penilaian untuk tugas yang kedua dari gambar yang sekarang ini. Jadi gambar yang sekarang ini itu tugas 1, tugas keduanya nanti adalah memberikan teks dan ukuran pada gambar kamu. Berarti kita sudah ada 2 tugas. Bisa paham? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ayo bertanya, Pak. Ya.